Shalom semua warga kerajaan. Masih dalam tema Pursue Holiness. Tetapi firman Allah menjelaskan holiness saja gak cukup. Harus disertai dengan contentment, dengan rasa puas. Karena cerdas rohani tidak sejajar dengan cerdas keuangan. Nah, saya mau sampaikan 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, but you, O man of God, manusia Allah. Orang yang error itu adalah manusia duniawi. Tetapi kita diingatkan siapa diri kita. Sebutkan dirimu, aku berasal dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Jauhilah semuanya, jauhi itu larikan dirimu. Tetapi kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di dalam terjemahan The Passion dikatakan, Timothy, you are God's man. So run away from all these errors. Instead, chase after true holiness. Godliness itu true holiness. Justice, keadilan. Faithfulness, kesetiaan. Ini semua adalah buah. Love, hope. Dan juga tender humility. Termasuk meekness. Itu yang harus kita kejar. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 12 dikatakan bahwa kita harus bertanding. Bertanding di sini kalau di dalam Alkitab bukan tinju tetapi bergulat, jarak dekat. Rebutlah pertandingan iman yang benar, the good fight of faith. Rebutlah hidup yang kekal. Disuruh mengejar dan disuruh merebut. Semua warga negara kerajaan, kita tahu semua yang kita pegang akan hilang. Semua yang kita bisa lihat akan melayang. Tetapi Tuhan berkata, cari yang kekal. Dalam surat Kolose dikatakan, carilah perkara di atas, di mana Kristus berada, dan depositnya adalah Christ in you, the hope of glory. Roh Kudus adalah roh kekudusan, dan itu memungkinkan kita sebagai man and woman of God bisa melarikan diri daripada segala godaan, daripada segala keinginan duniawi, dan mengejar the true holiness. Saya sampaikan pesan ini, ingat ya, holiness dan contentment. Sebab firman Allah mengatakan dari ayat 1 sampai dengan 10 kita lihat bagaimana ada godaan tentang ingin kaya. Kita ini sudah kaya, kenapa ingin kaya? Ya, seluruh bumi ini adalah miliknya Tuhan. Saya mungkin pernah dengar, saya pernah terbang di atas Kalimantan dan orang di samping saya berkata itu miliknya pejabat keluarga presiden. Dan saya bilang pada dia, sorry ya, semua itu punya papa saya. Dia kaget, dia lihat saya. Apa pak? Semua itu punya papa saya. Siapa papamu? Pencipta langit dan bumi. Dia bertobat sebelum saya mendarat di Tarakan. Karena itu semua hamba Tuhan tahu, kita sudah memiliki semuanya. Karena dalam Lukas 15 dikatakan oleh Bapa itu, apa yang aku punya, my son, putraku, apa yang aku punya, kamu punya. Jadi tidak usah mengejar yang lain-lain. Kejarlah godliness. Because godliness with contentment is great gain. Ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Godliness adalah buah daripada holiness. Kiranya kita mendengar firman Tuhan ini, practice holiness and contentment. God bless you. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom, haleluya. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan dengan penuh segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap pikiran kita. Kita punya satu tujuan yang sama, yaitu kita mau meninggikan nama Tuhan. Amin. Kita mau memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita, saudara. Amin. Mari bersama-sama saya ajak untuk kita berdoa. Kita mau mendedikasikan ibadah pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala anugerah dan berkat-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mau membawa setiap pujian, penyembahan kami, bahkan setiap hati kami yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus.
Karena kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Kudus, Engkau Tuhan yang Maha Suci sudah ada di tengah-tengah kami. Kami percaya setiap kami dimanapun kami duduk Tuhan, kami dipenuhi dengan kekudusan-Mu, kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Kami siap bersama-sama datang untuk menyembah Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami mulai Tuhan ibadah hari ini hanya kepada Engkau Tuhan. Kiranya datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu pagi hari ini buat setiap kami. Kami buka hati kami siapkan hati kami untuk kami datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Katakan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Saya ajak untuk kita bangkit beri bersama-sama. Kita naikkan dengan segenap hati. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur
mau menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah. Kami semua menyembah-Mu, kami semua menyembah-Mu. Biar kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Di tempat maha tinggi, Kau Raja kami Tuhan. Biar datang kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sambil angkat tangan kita katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Raja yang diagungkan di tengah kami, diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu dan hati kami penuh kemuliaan-Mu. Hati kami penuh kemuliaan-Mu. Amin. Biar segala hormat sanjungan tertinggi hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja yang bertahta pagi hari ini buat kami. Kami serahkan ibadah kami pagi ini Tuhan, hanya bagi satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap lebih lagi memuji Tuhan, katakan haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Siapa yang percaya bahwa pagi hari ini Tuhan Yesus hidup di dalam setiap hati kita, saudara, amin. Ketika Tuhan Yesus hidup dalam hati kita, maka ada damai sejahtera, sukacita yang luar biasa itu buat kita, saudara, amin. Yang siap memuji Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus kita, come on. Tuhan kami yang hidup, Yesus kami yang hebat, yang luar biasa di tengah-tengah kami Tuhan. Amin.
menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Karulah Tuhanku yang hebat, amin. Kuasa iblis dikalahkan. Yes, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Bersama katakan, Kau yang hidup di dalamku. Menjadikan apa saudara? Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran. Amin. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang, amin. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang, Kau Tuhan kami yang hebat, amin. Surga bumi bersorak, haleluya. Amin. Biar seluruh surga dan bumi memuji Engkau Tuhan. Bersama katakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Tuhan Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kau Tuhan kami yang hebat. Haleluya. Yes Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sungguh hebat dan ajaib. Perbuatanmu perkasa Tuhan. Perbuatanmu dahsyat buat setiap kehidupan kami. Tidak ada yang menandingi akan kuasa-Mu yang besar itu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini pun setiap kami yang hadir, kami pastikan kami diberkati Tuhan. Kami pastikan kami dipulihkan Tuhan. Kami pastikan hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu pagi hari ini. Dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat rohani melalui kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengar. Karena kami percaya bahwa Roh-Mu yang hidup dalam hidup kami memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat, supaya kami mengerti pesan pagi hari ini dari firman-Mu Tuhan yang mengubahkan setiap hidup kami. Kami siapkan hati kami buka lebar-lebar akan hati kami
untuk menerima jamahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, Tuhan. Roh yang hidup baruiku mengalir dalamku. Tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, Tuhan, yang menyertaiku.
hidup kami pagi hari ini Tuhan. Yes. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, Berserah penuh di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Kau ambil alih ya Kau Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami. seluruh hidupku di altar-Mu, Menyembah-Mu. menyembah-Mu. Jemaat saja naikkan pujian ini. Tuhan, bahkan ketika hati kami masih terluka dan ada di tempat ini, hati yang bahkan mengeras dan membatu, sekalipun tidak ada satu pujian yang mampu menusuk dan melembutkan hati kami. Dengan kuasa-Mu, dengan turut campur tangan daripada-Mu, bukalah hati kami ya Tuhan. Bahkan sekalipun kami sebagai umat-Mu yang datang dengan berbagai pergumulan yang telah membuat hati kami menjadi keras, dengan segala kegetiran hidup, kepahitan hidup, kami bahkan tidak mampu lagi menangis di hadirat-Mu ya Tuhan. Hati kami tertutup dan rapat. Berilah kemurahan-Mu ya Tuhan. Jamah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, bahkan ketika kami tidak mau menyerahkan hati dan hidup kami tetap pegang kendali. Biarkan Engkau yang mengambil kembali pada akhirnya. Engkau rebut kendali itu dari hidup kami. Engkau paksa kami Tuhan. Kami rela untuk dipaksa oleh-Mu. Ambil kendali seluruh hidup kami. Ambil alih hidup kami ya Tuhan. Ada banyak jalan yang kami sangka lurus, tapi akhirnya menuju maut. Jalan-jalan yang kami jalani hari-hari ini mungkin tidak berkenan kepada-Mu hari ini. Kau Tuhan luruskan jalan kami dengan firman-Mu. Kami datang ke altar-Mu Tuhan. Kami datang ke mezbah-Mu. Kami taruhkan hidup kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Segala manusia lama, kehidupan kami yang lama, yang masih bercokol Tuhan, bongkar ya Tuhan. Ini kami, lawat kami. Bahkan sekalipun firman yang kami terima tidak seperti yang kami kehendaki, kami tidak mampu Tuhan, terlalu keras bagi kami. Berikan kami tekad hati sebelum mendengar firman-Mu,
kami mau bertekad, kami mau berkata, apapun yang kami dengar, kami siap melakukannya. Bukan hanya yang menyenangkan telinga, bahkan yang tidak sesuai dengan kehendak kami. Kami berserah kepadamu sepenuhnya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, siap mendengar firman Tuhan. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang siap dengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan saja. Ini saya belum minta duduk loh, kok udah pada duduk ya. Ya, saya ngerti. Karena tadi saya masuk di dalam ujian penyembahan yang luar biasa, kita berdiri terus dari tadi. Betul kan ya? Ya kan? Dan saya merasakan ada hati yang di sini berkata, kapan duduknya Tuhan? Aku berdiri. Umurku udah 80, 70, saya berdiri terus ya Tuhan. Loh, kan lihat, selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun kita selalu duduk di depan Zoom. Betul? Nah ini berdiri seminggu sekali enggak apa-apa kan? Betul? Ya saya juga sekarang berdiri Bapak Ibu duduk. Betul kan? Nah sekarang saya mau tanya. Mau bareng-bareng dengan firman Tuhan berdiri sama saya? Boleh tepuk tangan buat para pemusik semua. WL, dahsyat puji Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang sangat memberkati. Nah saya ucapkan terima kasih Pak Pendeta Roy. Saya senang boleh bertemu kembali ya. Setiap kali saya ketemu Pak Roy saya jadi sungkan. Dia selalu lebih muda, lebih awet muda ya lihatnya ya. Ini tadi wah tapi rahasia ya. Nah istri Pak Roy ini adalah saudara kakak atau adik ya? Kakaknya Bu Sinta. Mana Bu Sinta ya? Saya belum ketemu Bu Sinta ya. Nah itu Bu Sinta ini boleh berdiri Bu Sinta, boleh berdiri. Nah kakaknya juga boleh berdiri. Nah kakak adik boleh berdiri semua. Nah ini kakak adik ini ya. Nah tepuk tangan ya. Sama-sama ya. Ya berikan tepuk tangan. Bu Sinta ini yang memimpin kita dalam pelayanan namanya GKM Gangguan Kesehatan Mental bersama Bu Yosefin yang dilangsungkan ya. Dan saya bersyukur mendapat rekan pelayanan, sahabat pelayanan di sahabat doa yang luar biasa. Dan hari ini saya datang dengan teman-teman dari Jakarta. Boleh teman-teman dari Jakarta dan dari berbagai tempat yang datang ya dengan rombongan bersama-sama dan juga yang dengan mobil boleh berdiri bersama-sama dari Jakarta. Semua berdiri. Oh yang dari Jakarta boleh berdiri semua. Nah, puji Tuhan. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu, rindu suasana seperti ini? Rindu ya? Ya, doakan supaya yang dari Jakarta datang lagi minggu depan. Ya, kami yang dari Jakarta atas anugerah Tuhan ya, mendapatkan satu kesempatan untuk melayani seperti hari ini. Ini sebuah ibadah yang saya gini, kami biasanya dengan Zoom, tapi hari ini saya bisa beribadah dan sekali bisa beribadah bersama-sama, ini langsung di luar kota dan di sebuah gereja yang menyambut kami dengan hangat. Ini satu anugerah yang besar. Sesuatu yang spesial buat saya juga bisa beribadah dengan keluarga saya. Hari ini ada 3 anak saya juga hadir bersama-sama. Mana anak saya ya? Karena tadi saya nanya, jangan sampai mereka tidak ada. Boleh berdiri anak-anak muda, ayo. Nah itu anak saya, silakan ya. Terima kasih, Papa seneng ya bisa beribadah sana. Karena selama ini bisa bedanya. Walaupun saya di gereja lokal kadang-kadang, karena istri saya di sekolah minggu, saya di umum. Kami nggak sama-sama. Dan hari ini kami duduk bersama-sama, satu ruangan sama. Ini anugerah Tuhan. Bisa bersama keluarga, sukacita loh, amin. Iya kan, betul kan? Nah hari ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, Victory Through Kingdom Synergy. Mari kita sama-sama melihat Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 17. Keluaran pasal 17 ya. Kemenangan melalui kolaborasi kerajaan di dalam kerajaan Allah ya. Ini tujuan dari tema yang diangkat dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 17. Saya akan membacakan Alkitab dari TB2 untuk kita. Mari perhatikan Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 17. Saya bacakan untuk kita. Kemenangan Israel atas Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Joshua, pilihlah sejumlah orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya.
berperang dengan orang Amalek, sementara Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Lalu terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Tetapi tangan Musa menjadi penat. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, meletakkannya di bawah Musa, supaya Musa duduk di atas batu tersebut. Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa di sebelah kiri dan di sebelah kanan, sehingga tangan Musa tetap terangkat sampai matahari terbenam. Jadi kalau duduk berdiri tadi mimpin nyanyi pujian masih nggak ada masalah ya, karena mau coba rasanya tangan penat. Kalau mau coba habis ini kita angkat sama-sama tangan sampai dengan khotbah sampai khotbah selesai. Itu baru sampai matahari terbenam loh. Pemimpin nggak mudah. Jadi pemimpin nggak mudah. Kita belajar lagi ya. Demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek dan pasukannya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan bacakanlah bagi Yosua bahwa aku akan menghapuskan segala ingatan akan Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya. Baca sama-sama. Lebih kencang lagi. Tuhan ada panji-panjiku. Sebab ia berkata, tangan di atas panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak Ibu, suatu hari James Dobson bersama istrinya menanti anaknya yang malam hari keluar acara ulang tahun teman, belum pulang. Lalu mereka capek, selesai pelayanan juga, mereka lelah, mereka tertidur. Dan ketika tertidur dalam keadaan begitu lelap, sesuatu yang otomatis bagi pendoa itu terjadi. Dia kebangun. Kita belum doa, udah tertidur. Lalu suami itu bangun, dan bangunnya itu udah tengah malam. Dia lihat jam 1. Mereka berlutut, mereka berdoa. Selesai berdoa, mereka tidur kembali. Sebentar kemudian, mobil kedengaran pulang. Anak putrinya pulang, mereka buka pintu, istrinya keluar, dan ketika pintu dibuka, anaknya langsung peluk mamanya, nangis badan gemetaran. Lalu ditenangkan, James Dobson jadi bangun, keluar, ayo tenang, ada apa? Suruh minum. Kalau di luar sana, ulang tahun sampai jam 1 baru pulang, udah biasa begitu ya. Nah pulang dan anaknya berkata, saya waktu pergi ambil mobil ke parkiran. Jadi acaranya diadakan bukan di rumah, di tempat acara, ya gedung acara. Pergi ke tempat parkiran ambil mobil. Tiba-tiba ketika dia udah masuk mobil, dia tutup mobil, belum starter, tutup. Ada satu pria muncul, pecahin kacanya, langsung mau menyerang dia. Dia nggak tahu apakah mau merebut tasnya atau mau memperkosa dia nggak tahu. Tapi kejadian itu begitu cepat, dia starter, dia tancap gas langsung. Nah ketika starter, kunci udah dimasuk langsung otomatis dengan gas yang cepat. Pintu langsung udah kelok terkunci, dan orang itu kepelanting belakang. Pertanyaannya, bapaknya cuma bilang, jam berapa kejadian? Dia berkata, jam segini. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ternyata mereka ingat bahwa disitulah pelajaran bagaimana mereka harus sebagai orang tua menopang anak di dalam doa. Pada saat ketika mereka berlutut di dalam doa, yang walaupun mereka merasa tenang, anak di luar nggak apa-apa, tahu kok gedungnya dekat. Ya namanya dekat nggak sampai 10 menit, ya namanya udah dandan tetap harus bawa mobil ya, nggak kena angin nggak kayak sini naik Gojek. Ada yang udah dandan rambut udah sanggul atas naik Gojek pakai helm kan, enggak kan ya deket nggak apa-apa, nggak usah didoain, pulang juga ini capek udah tidur, Tuhan juga ngerti kita pelayanan capek. Tapi satu hal di buku itu yang saya baca, karena doa dari orang tua, anak yang di sana dalam perlindungan Tuhan. Seberapa baik kita percaya bahwa doa kita telah menyertai kehidupan anak-anak kita. Amin. Iya. Nah, ketika bicara tentang bagian kemenangan melalui sinergi kerajaan Allah ini,
Kita sama-sama melihat apakah berfungsi. Sebentar ya, saya on kan dulu. Sorry ya. Oke. Arahkan ke sana. Oke, bisa bantu aja, diklik aja ya, dibantu. Oke, apa-apa. Ya, boleh diklik. Ya. Di next slide. Mari kita membaca ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. Kelihatan ayat 9? Kita baca 1, 2, 3. Berperanglah Amalek melawan Israel. Maka berkatalah Musa kepada Yosua, besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan tongkat Allah di tanganku. Bapak Ibu, Israel baru keluar dari Mesir. Mereka 400 tahun lebih tidak pernah punya pengalaman berperang. Tidak pernah pegang pedang. Mereka hanya pegang cangkul, membangun dengan keahlian mereka, dengan tenaga mereka, dipaksa untuk membangun piramida, dipaksa membangun kota Ramses, dipaksa dalam kerja rodi yang ada. Namanya berperang, itu nggak pernah pengalaman. Dan genetiknya mereka turun-temurun, bukan perang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, 400 tahun lebih hidup, tiba-tiba keluar, kalimat pertama di ayat ini, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musuh yang nggak pernah ditunggu, yang nggak pernah diharapkan, tiba-tiba datang. Sama kayak hidup kita, tiba-tiba datang aja orang Amalek. Ada orang-orang Amalek dalam hidup kita, ada orang-orang yang kita nggak pernah undang, tetapi melawan. Ini yang dihadapin oleh Israel. Dan apa yang dikatakan Musa? Bukan sebuah rapat dengan para jenderal perang, bukan sebuah meeting yang digelar dan berkata, oke, baik, kamu dari sisi sini, kamu dari sisi ini, perang ini saya akan begini. Enggak nyambung. Pelajari kalimat ini. Berperanglah Amalek melawan Israel. Harusnya kalimat berkatalah Musa, atur barisan, maju berapa tahap, atur barisan harus seperti ini, maju seperti ini. Kita nggak dengar itu. Justru ketika orang Amalek maju melawan Israel, Musa cuma bilang, aku akan berdiri di puncak bukit dengan tongkat Allah di tanganku. Nyambung nggak, saudara? Masih mending kalau dia bilang saya pakai nggak nyambung kan? Nggak nyambung sama sekali. Saudara lihat, Musa berdiri di atas bukit dengan tangan terangkat, dikatakan Yosua sementara berperang di lembah. Ada 4 tokoh, Yosua, Musa, Harun, dan Hur. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Ketika saya membaca bagian ini, kita menemukan bahwa pertempuran yang begitu nyata terjadi. Yosua bisa bilang dong, enak aja Musa, saya yang bertempur menghadapi musuh di medan perang, dianya naik ke bukit, cuma ngangkat tangan. Ya sama-sama dong. Yang terbunuh siapa? Yang dibawa, betul kan ya? Musa cuma bilang, kamu maju, kamu pimpin pasukan, hadapin musuh di medan perang. Yosua ini taat luar biasa. Soalnya Yosua ini luar biasa. Apa itu taat? Jalanin dulu, ngerti belakangan. Ulangi lagi, jalanin dulu, ngerti. Saudara, kalau saya ingat waktu buku itu dibuat ya, saya mendengar bagaimana hal-hal yang ya nggak perlu, ini sulit, segala macam, ada banyak hal. Tapi ketika semalam pada waktu gunting pita, saya cuma ingat satu hal. Ini belum selesai. Pulang dari acara yang ada, salah satu ibu berkata ke saya, Pak, saya mau buku itu untuk dikirim ke hamba-hamba Tuhan di Toraja. Di situ saya melihat konfirmasi Tuhan. Buku itu bukan selesai di semalam launching. Buku itu bukan berbicara tentang sahabat doa. Buku itu berbicara Tuhan mau memberkati hamba-hamba Tuhan di daerah. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu cara Tuhan. Saudaraku yang terkasih Tuhan, Yosua taat. Saudara, pertempur, kita melihat dalam kisah ini pertempuran begitu nyata di depan. Tapi jangan lupa, pertempuran tidak akan pernah dimenangkan tanpa dukungan rohani. Saudara, dukungan rohaninya apa? Kemenangan tidak hanya ditentukan kekuatan pedang, melainkan dukungan rohani di atas bukit. Betul? Ingat, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pedang. Yosua bisa memimpin perang, Yosua bisa menghadapi musuh dengan pedang, tapi tidak akan pernah bisa menang kalau tidak ada dukungan rohani dari atas bukit. Karena itu saya katakan,
Doa di bukit menopang strategi di lembah. Lembah boleh ada strategi, tapi kalau bukit tidak ada doa, akan sia-sia. Katakan amin. Karena itu penting Bapak Ibu. Ketika anakmu buka usaha, ketika keluarga kita, anak kita akan studi, ujian, ketika akan ada sesuatu yang dikerjakan, jangan lupa harus ada doa di bukit. Katakan ada doa di bukit. Yang masih muda jangan lupa ceritakan pergumulanmu ke orang tuamu. Beritahu saya ada begini. Termasuk dalam hal pacaran. Kasih tahu. Doakan ada satu cowok yang suka sama saya. Betul? Halo anak muda. Yang misem-misem itu gimana? Saudara, Yosua taat. Yosua mengerti pentingnya doa di bukit. Tidak ada protes dari mulutnya keluar. Dia bilang, ya tenang aja. Sudah itu ngajak Harun dan Hur. Terus kita yang maju ke depan. Berat ini peperangan. Saudara, Musa bukan berkata, mulai sekarang kumpulkan semua besi, tempas semua besi, ayo siapkan pedang, siapkan perisai, ayo mari kita suruh rapat. Enggak, Musa cuma bilang, lu maju aja, gua naik ke atas bukit. Yosua bisa dong sama prajurit lain katakan, terus lu ngapain di atas? Enggak, tapi Yosua taat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita melihat mulai next slide. Ada peran yang berbeda di dalam kisah ini. Peran di situ di mana di ayat yang ke-9 dikatakan Musa berkata kepada Yosua, pilihlah sejumlah orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan tongkat Allah di tanganku. Ayat ke-10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Di dalam bagian ini kita melihat peran yang berbeda. Ada pejuang di lapangan, tapi ada pendoa di bukit. Amin. Iya, semua peran beda loh. Saudara, acara semalam saya sangat diberkati melihat baik dan lancar berjalan. Terima kasih Pak Roy dan istri juga hadir. Dan bagi saya, sampai detik saat ini pun, walaupun mobil tidak bisa berhenti di depan gereja dan turunkan, penyeberangan tadi membuat saya deg-degan. Saya lihat, Tuhan, ini orang tua. Mau gimana harinya? Mobil kencang marah. Maka kita pada teriak, jangan turun dulu. Tapi ini yang muda, saya lihat yang nyebrang itu tadi, yang rombongan kloter pertama yang muda-muda semua itu. Awas ya yang muda tinggalin orang tua semua di mobil ya. Nah ini nggak gampang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana peran yang berbeda, kita lihat satu, ada pejuang di lapangan, mereka yang berada di garis depan pelayanan dan misi. So gereja juga demikian, pelayanan komunitas ada, gereja juga begitu, di keluarga juga begitu. Ada yang berjuang di depan, betul? Ada pejuang penting nggak? Penting. Nggak ada pejuang di depan nggak bisa. Tapi jangan lupa, sama pentingnya juga ada pendoa di bukit. Mereka mendukung melalui doa dengan dukungan rohani. Jadi ketika bicara tentang hari ini, di mana kita bisa ada di tempat ini, karena ada Bu Sinta yang menghubungi Pak Roy, ada Pak Fu datang. Oh ya, ada jadwal yang ada dikasihkan. Saudara, hari ini semua bisa ada di sini, lalu ada pengaturan semuanya. Saya percaya karena kita semua bersinergi, berkolaborasi dengan satu kesadaran bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Amin. Yuk sama-sama kanan. Sinergi pelayanan dimulai dari kesadaran bahwa kita tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. So bus yang dari Jakarta bisa sampai, yang dari Lampung bisa ke Jakarta ikut ke sini, yang dari Jember. Mana lagi? Dari mana-mana. Itu bisa terjadi hari ini pelayanan. Dan sekarang berlangsung. Karena apa? Karena dimulai dari satu kesadaran. Saya nggak bisa bekerja sendiri. Yuk katakan, saya butuh kamu. Coba bilang itu, saya perlu kamu. Saya nggak bisa sendiri. Loh, yang masih single ini kesempatan ngomong. Yang masih single, saya butuh kamu. Saya nggak bisa sendiri bilang. Jadi kalau ke gereja, ada cowok yang ganteng, ada yang cantik. Di gereja, lebih baik ketemu di gereja pasaran daripada ketemu di diskot. Betul kan ya? Terus pendeta bilang, kasih tahu kanan kiri saya butuh kamu. Itu kesempatan. Saya butuh kamu. Waduh. Minggu depan pasti dia cari kursi duduk di samping kamu. Lanjut ya, jangan tegang ya. Nah, kita lihat. Selanjutnya dari bagian ini. Next slide. Selain peran yang berbeda, ada satu hal yang diungkapkan di sini.
Di mana dikatakan terjadilah bagaimana Musa ketika mengangkat tangan lebih kuat Israel, tapi ketika Musa menurunkan tangan lebih kuat Amalek. Ada yang namanya tangan yang terangkat di dalam konteks ini. Di ayat yang ke-11 dikatakan yang barusan saya baca, selama Musa mengangkat tangannya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Selama Musa mengangkat tangannya, menanglah Israel. Tapi jika ia menurunkan tangannya, kalah Israel. Wah, ini mencengangkan saya. Ternyata kemenangan perang yang di sana ditentukan yang di atas bukit. Bukan dari jumlah pedang, bukan strategi, bukan jumlah tentara, bukan kekuatan, bukan apapun juga. Nah, hari ini saya ingin kita membongkar rahasia ini bersama-sama. Bagaimana kemenangan itu terjadi. Tangan yang terangkat. Apa maknanya tangan yang terangkat? Itu berbicara tentang simbol ketergantungan. Ketika kita mengangkat tangan, melihat Musa mengangkat tangan, itu sebuah pengajaran bahwa ketergantungan total kepada Tuhan. Amin. Selama mungkin hari-hari yang kita lalui, kita sering melihat bahwa kita nggak sanggup, kita lalui, kita nggak mampu. Sampai kita give up. Iya, Tuhan ngajar kita sampai mendesak kita di titik yang kita nggak bisa apa-apa sampai kita angkat tangan. Tapi justru saya sering melihat yang angkat tangan demikian justru mengalami Tuhan turun tangan menolong. Soal kekuatan spiritual, tangan yang terangkat menentukan kemenangan. Itu bicara kok bisa? Kok bisa tangan terangkat mengalami kemenangan spiritual? Karena ini bicara kekuatan spiritual. Tangan yang terangkat itu bicara kekuatan spiritual. Kemenangan rohani bukan soal banyaknya tenaga, tetapi soal ketaatan, ketekunan bersandar pada Tuhan. Dan Musa diam aja. Musa hanya percaya. Musa hanya angkat tangan. Hatinya berkata. Mungkin Musa berkata, berkati umatmu menang. Tuhan menangkan umatmu. Tuhan berikan kemenangan kepada umatmu. Dia hanya mengangkat tangan. Sebagai tanda, Tuhan, aku mewakili seluruh umatmu. Kami gak sanggup memenangkan peperangan. Ini perang yang pertama sejak kami keluar dari Mesir. Tuhan, ini perang pertama yang kami gak cukup pedang. Tuhan, kami ini perang pertama yang kami gak mampu. Mungkin hari ini sebagai orang tua kita berkata, Tuhan, saya gak pernah punya pengalaman ini. Tuhan, aku gak cukup pintar untuk mengasuh, membesarkan. Tuhan, aku gak cukup mampu untuk membimbing. Tuhan, aku gak cukup sanggup menangani usaha ini. Tuhan, aku gak cukup bisa untuk ini. Tuhan, Kau turun tangan tolong aku. Saya percaya. Seringkali kemenangan itu terjadi dimulai dari kekuatan spiritual yang dialirkan. Dan tahu kekuatan spiritual itu dialirkan ketika tangan ini memohon kepada yang di atas dan terangkat. Amin. Ya. Nah, apa artinya bagi kita di dalam pelayanan? Mari kita lihat next slide. Saya melihat sebuah aplikasi dari tangan yang terangkat ketika bicara tentang pelayanan dan doa. Saudara, pelayanan ingat tidak hanya butuh strategi. Enggak. Kalau bicara hari ini, saya dan pelayanan, saya juga nggak ngerti. Ada yang bilang, Pak, bukunya kan Bapak launching aja bagi gratis. Udah Pak, dijual aja, saya masukin ke media sosial. Bikin begini-begini, dijual di Instagram, dijual gini. Saya bilang, oh ya terima kasih. Sampai hari ini saya belum hubungin orang. Mau dibantu. Tapi saya bilang, nanti dulu deh, doa dulu. Pak, biar begini-begini. Karena bagi saya, di dalam sebuah pelayanan itu tidak hanya butuh strategi. Tetapi tangan yang terus terangkat kepada Tuhan. Itulah yang dibutuhkan. Amin. Ya. Seperti hari ini bicara tentang sinergi. Kita bisa ada di GBR Rock di tempat ini. Saudara, bagi saya ini anugerah Tuhan. Dan ingat, sebuah kolaborasi yang kita kerjakan dengan Semarang. Hari ini kita bisa bukan karena kekuatan kita. Kalau kita, oh yuk kita kolaborasi yuk. Kita sinergi, kita kerjasama. Tapi tanpa doa, itu hanya aktivitas kosong. Sinergi tanpa doa, kolaborasi tanpa doa, aktivitas kosong. Saudara masih ingat kita menjalankan sebuah kolaborasi dengan MPK. Kita berdoa untuk pendidikan Kristen di Indonesia. Waktu kita berdoa untuk pendidikan Kristen di Indonesia, siapa yang dengar kabar bahwa MK mengambil keputusan SD dan SMP harus dibiayai negara. Dan itu juga gratis. Betul? Berapa presiden sudah berjalan? Berapa tahun ini ulang tahun 80 Indonesia merdeka. Tapi tahun ini baru kita mendengar kabar. Pendidikan itu juga hak anak-anak yang ada. So berapa banyak
daerah yang saya kunjungi, saya mendengar kabar, Pak, jemaatnya bilang, Pak, gereja saya punya sekolah, saya tahu. Saya bukan nggak cinta gereja saya sekolahkan anak saya ke sana, negeri. Karena sana nggak bayar. Saya sih sayang gereja saya tahu gereja saya punya sekolah. Tapi sekolahkan anak saya di sini, walaupun murah, udah murah loh, saya tahu. Gereja bangun sekolah, itu murah banget. Tapi nggak bisa hidup, kenapa? Karena sekolah negeri gratis. Ya dia pilih sana. Pak saudara, ketika kita mulai berdoa untuk pendidikan Kristen di Indonesia, apa yang terjadi? Kita mendengar MK ketuk palu, SD, SMP, wajib gratis, dibiayai pemerintah. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Waktu saya dengar kabar itu, waktu saya baca, langsung Tuhan ingatkan, kan kamu berdoa ya pagi bersama sahabat doa. Dan saudara percaya, saya yakin ini jawaban doa Tuhan untuk kita. Amin. Tuhan jawab doa. Nah, mari kita lihat bagaimana pelayanan dan doa ketika bicara tentang kisah di kemenangan Israel melawan Amalek ini. Saya melihat bahwa tangan yang terangkat lebih berkuasa daripada tangan yang berpedang. Yuk sama-sama bacakan kalimat ini. 1, 2, 3. Tangan yang terangkat lebih berkuasa dari tangan yang katakan amin. Jujur saya bilang, Tuhan, saya butuh kekuatan pertolongan Tuhan untuk diingatkan akan hal ini. Kadang-kadang tangan kita ingin cepat-cepat meraih pedang. Pedang itu bisa berupa tentang kekuatan kita. Kekuatan itu bisa bicara tentang mungkin kedudukan kita, posisi kita, karir kita, uang kita. Tapi ingat, uangmu gak akan menolong ketika situasi yang namanya kemustahilan itu. Kecuali doa yang menopang kita. Amin. Ketika kita meraih tangan yang berkuasa, oh aku punya kuasa, aku punya ini. Saudara, enggak. Tangan yang terangkat jauh lebih berkuasa daripada tangan yang berpedang. Amin. Coba kita tanya, apa sih pedang yang kita andalkan? Seringkah kita mengandalkan koneksi kita, relasi kita, kemampuan kita, karir kita, kayak enggak. Kalau Tuhan menjentikan begini, selesai. Tapi yang Tuhan ajarkan, tangan yang terangkat lebih berkuasa daripada tangan yang berpedang. Amin. Next slide. Tetapi tangan itu lelah. Saya bacakan untuk kita selanjutnya. Ayat dikatakan, tetapi tangan Musa menjadi penat. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, meletakkannya di bawah Musa supaya Musa duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya di sebelah kiri dan di sebelah kanan, sehingga tangannya tetap terangkat sampai matahari terbenam. Saudara, ayat 12 ini dikatakan ketika tangan Musa letih, Harun dan Hur menopangnya. Saya belajar satu hal dari ini. Pemimpin juga manusia. Saudara, Musa sebagai pemimpin besar, tapi dia juga tetap manusia biasa yang tangannya bisa lelah. Musa membutuhkan Harun dan Hur. Tapi ingat, di dalam bagian ini ada satu catatan yang begitu menarik. Harun dan Hur tidak menggantikan Musa, tetapi memperkuat dan menopang Musa. So mari kita ingat peran kita masing-masing. Ada Yosua yang berperang, ada Harun dan Hur yang menopang, ada Musa yang mengangkat tangan. Saudara, jangan keluar dari panggilan kita. Jangan keluar dari jalur yang Tuhan tetapkan. Saudara, Tuhan kalau tetapkan Harun dan Hur untuk menopang, topang aja. Tuhan bukan panggilnya menggantikan Musa. Tuhan panggil mereka memperkuat, menopang. Jadi ingat, menopang bukan menggantikan. Katakan 1, 2, 3. Menopang bukan menggantikan. Sesering kali kenapa terjadi perpecahan di gereja? Kenapa terjadi perpecahan di komunitas? Kenapa terjadi keluarga itu terjadi sesuatu yang namanya perpecahan? Karena kita lupa, kita dipanggil menopang, bukan menggantikan. Bapak Ibu dengar, anakmu butuh topangan doamu. Dan kita harus tahu peran kita sebagai orang tua, bukan menggantikan posisi Tuhan. Kita harus membuat dia bergantung berserah pada Tuhan, bukan sama kita. Amin. Saya sebagai suami istri bukan nggak ada masalah. Kami mendoakan anak kami. Dan di luar mereka kita mendiskusikan anak ini bagaimana karakternya, anak ini bagaimana karakternya anak ini. Dan kadang sampai anak yang ini kita mikir, wah ini. Terus saya ngomong, udah kita cuma bisa berdoa, kita nggak bisa buat apa-apa kok. Betul?
Ada keadaan di mana kita, jangan lupa bagian kita itu menopang. Ada banyak orang tua yang mencoba menggantikan pergumulan anak mereka, merebut nilai perjuangan anak mereka. Saking sayangnya kepada anak, saya ketemu ada anak yang gak bisa berdiri tegak karena orang tuanya mengambil nilai perjuangan mereka. Ingat orang tua, Tuhan tempatkan anak untuk kita sebagai titipan dari Tuhan. Dan Tuhan panggil kita untuk menopang mereka. Pada saat tertentu, Tuhan ajarkan kita. Kita tidak boleh mengambil beban yang memang Tuhan latih mereka untuk mengaluinya. Udah, Musa. Udah turun, saya aja. Saya angkat tangan. Itu dong ide cemerlang gak? Harun, lu bisa berapa jam? Harun sama itu diskusi lagi ngangkat tangannya. Lu bisa berapa jam? Wah 1 jam deh. Ya lu 1 jam, gue 1 jam. Musa, mundur deh kita. Enggak begitu. Betul kan? Enggak. Saudara, inilah yang sering terjadi. Di mana kita lupa bahwa ketika tangan yang penat itu, sinergi menjadi kunci, kolaborasi menjadi kunci. Kadang pasangan kita lelah, istri kita lelah. Suami dipanggil untuk masuk ke bagian itu. Kadang suami lelah, istri dipanggil untuk masuk ke bagian itu. Bukan saling menyalahkan, tapi saling sinergi. Bukan menyalahkan, kamu salah sih besarin anak kamu. Saya juga mengalami pengalaman itu. Saudara, tetapi Tuhan mengajarkan, ayo. Saudara, keluarga di mana pasangan bisa bersinergi untuk membesarkan anak. Saya percaya anak itu akan melihat teladan tersebut. Amin. Wah salah sih kamu, kamu salah. Kalau salah-salah, anaknya nanti bentuk keluarga, dia akan salahin pasangannya juga, salah-salahan. Betul? Next slide. Kalau begitu, apa hubungannya secara rohani untuk kita belajar hari ini? Di dalam keberadaan kita di GBI Rock ini. Soal hari ini kolaborasi terjadi. Di sini ada dari berbagai, ada teman-teman dari Katolik, boleh angkat tangan? Teman-teman yang dari Katolik, boleh angkat tangan yang ibadah hari ini? STFK yang Katolik? Katolik, betul teman. Tapi kita di Sabat Doa seperti keluarga, betul ya? Kita menyambut. Soal kalau tidak ada seperti ini, teman-teman di Katolik nggak ada pengalaman untuk masuk sebuah gereja GBI, betul kan ya? Ada jadi gereja Kristen Karo, Mami Sofi, betul ya? Dan ini pembina dari seluruh gereja yang ada di sana, Jabodetabek pembinanya. Kalau tidak ada kebersamaan kolaborasi seperti ini, Mami Sofi nggak pernah melangkah masuk ke gereja GBI. Tapi baru kali ini punya pengalaman, karena apa? Karena kita kolaborasi, betul? Kolaborasi ini ada dari Abah Love, ada dari Gebis, Abah Tuhan Gebis. Ada dari mana lagi? Ada dari berbagai tempat. Ada dari GMS juga. Boleh enggak? Masuk. Nggak bilang, oh saya gereja paling bagus. Gereja kita nggak boleh masuk yang lain. Enggak. Ya saya nggak tahu dikasih masuk nggak masuk. Bilang aja Pak Fu yang ngajak masuk. Nah, gitu aja ya. Kalau pulang ini, kenapa kamu ini masuk gereja sana? Bilang, cari aja Pak Fu yang ngajak masuk. Dan saya siap bertanggung jawab. Karena saya percaya ketika kita datang ke hadapan Tuhan masuk surga, Tuhan nggak tanya, kamu GBI mana? Tuhan nggak tanya, kamu dari gereja mana? Enggak. Yang Tuhan tanya, apakah kamu menerima darah Kristus, kematian Kristus, menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan atas hidupmu. Amin. Amin. Ada Katolik nggak di surga? Ada. Ada Kristen HKBP nggak? Ya ada. GPIB ada nggak? Ada. GBI ada. Pertanyaan balik. Kalau sebut jadi nggak enak. Ada di neraka nggak? Ada, saya isi sendiri. Ada yang sinode ini di neraka nggak? Ada nggak? Ya ada. Karena itu yuk kita belajar bersama-sama. Setiap pemimpin rohani perlu tim yang menopang, bukan menghakimi saat lelah. Gini, ketika kita balik ke cerita Musa, tadi kami ngobrol, saya senang Pak Roy sebagai senior menasihati saya, Pak Fu jangan terlalu capek Pak Fu. Pak Roy udah mau menuju ke 60, saya baru masuk 50 tahun ini. Dan bagi saya itu satu nasihat yang lahir dari hati, saya terima. Saya bersyukur, Pak, jaga kesehatan Pak. Jangan terlalu capek, saya lihat. Karena September minggu pertama saya ke Belitung khotbah. Minggu kedua, saya di Malang. Saya ke Malang. Minggu ketiga, September, saya ke Semarang khotbah. Ada satu gereja yang mengundang. Pak Roy bilang, jaga kesehatan. Loh, saudara, setiap pemimpin rohani itu bisa penat, bisa lelah. Tetapi kalau kita punya tim yang menopang, bukan menghakimi, kita akan menjadi kuat. Amin.
Saya ucapkan terima kasih untuk setiap topangan yang kita berikan, termasuk gembala saudara, termasuk pemimpin saudara di tempat ini. Pemimpinku, gembala, pemimpin di bidang musik, pemimpin. Yuk, ketika pemimpin kita mengalami pergumulan, jadilah tim pendukung, bukan penghakim. Saudara, jadilah tim penopang, bukan menghakimi saat lelah. Dan kita perlu kerjasama, bukan kompetisi. Ingat, kadang di gereja banyak cerita yang unik. So, saya ketemu banyak kisah yang ada. Saya pernah diceritakan bagaimana seorang majelis berkata, waktu saya jadi majelis, saya jadi ketua majelis, pernah ada majelis lain lagi rapat, dia buka sepatu, dia mau lempar saya pakai sepatu. Saya dengar. Saya berani ceritakan ini, tapi saya nggak boleh sebut nama gereja. Kan gitu kan? Dengar. Saudara, kita harus berkolaborasi, bukan kompetisi. Masa di depan gereja orang bagian brosur, datangnya ke gereja saya, itu juga nggak etis. Ada Bapak Ibu, ada. Keluar gereja, di depannya dikasih brosur, datangnya ke gereja saya, nah itu juga jangan. Saudara, kita dipanggil kolaborasi, bukan kompetisi. Yuk katakan kalimat ini, 1, 2, 3. Yang terjadi dalam misi, dalam pelayanan, dalam komunitas doa, sinergi kolaborasi terjadi ketika kita saling mengangkat, bukan saling bersaing. Amin. Iya. Bu Sinta bilang saya, Pak Bu, boleh nggak saya ajak Pendeta Jeffrey untuk ini? Itu saya ngajak lembaga Caumi ya namanya ya, untuk ini. Saya bilang boleh. Selasa malam itu hakmu. Saya hanya menjadi connecting. Saya dukung kamu sepenuhnya. Ayo cari kolaborasi, sama-sama kerja. Mengapa? Karena kalau sebagai pemimpin tidak mengajarkan itu, saya bukan sedang membangun kerajaan Allah, saya membangun kerajaan sendiri. Dan Tuhan yang menilai. Bahkan mungkin Bapak Ibu nggak menilai, tapi Tuhan bisa tahu. Buat apa saya lakukan semua ini lelah-lelah, akhirnya saya ditolak oleh Tuhan. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saudara, kerajaan Allah dibangun bukan oleh yang terkuat. Saudara, saya mau sampaikan ini untuk siapapun yang nanti mendengar rekaman ini. Hari ini kamu boleh menjadi sinode yang terkuat. Hari ini kamu boleh menjadi hamba yang paling besar, yang luar biasa dipakai. Engkau boleh menjadi orang yang luar biasa terkenal. Engkau populer, engkau menjadi gereja yang luar biasa, komunitas luar biasa. Tapi ingat, kerajaan Allah dibangun bukan oleh yang terkuat, tetapi oleh mereka yang saling menopang. Amin. Next slide. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat kemenangan yang terjadi. Ayat selanjutnya dikatakan, demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek dan pasukannya dengan mata pedang. Ayat 13. Ya, demikianlah Yosua mengalahkan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pada bagian inilah kita melihat bersama-sama bagaimana kemenangan yang diraih oleh Yosua bukan hasil kerja pribadi dia. Bukan. Tetapi buah dari kolaborasi rohani dan jasmani. Yang rohani di atas bukit, yang jasmani berperang di lembah. Di balik kemenangan besar yang Yosua tuai bersama pasukannya, ada kesatuan hati dan tugasnya dijalankan bersama-sama. Amin. Ya. Soalnya ini kalau bicara tentang kolaborasi, inilah menjadi patokan bagian yang saya pegang tentang Yosua, Harun, Hur, dan Musa. Dan saya berdoa di gereja Tuhan di tempat ini, di komunitas sahabat doa, bahkan saya berdoa di gereja Tuhan di Indonesia. Ayo gereja, jangan bikin malu nama Tuhan di Indonesia. Kok sama-sama Kristen, sama-sama gereja kok bersaing? Saudara, kita itu saling menguatkan. Tugas kita memang beda. Saya mau tanya, tujuan kita sama gak sih? Sama gak? Sama. Sama kok. Mau dari, ini kan dari berbagai komunitas saya, itu dari berbagai gereja. Tugas kita memang beda, tapi tujuan kita satu. Apa tujuannya? Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah itu ditegakkan mana? Di bumi. Tapi hari-hari ini begitu banyak gereja, begitu banyak pelayanan yang menancapkan kerajaannya, bukan kerajaan Allah. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan panggil.
untuk tegakkan kerajaan Allah di dalam pelayanan kita. Bukan pelayanan kita ditancapkan di bumi. Seperti menara Babel. Saudara, yang kita tampilkan adalah Allah yang terlihat. Bukan kita yang dilihat. Amin. Yohanes berkata, biarlah ia makin besar dan aku makin berkurang. Dia makin bertambah, aku makin berkurang. Artinya dia yang terlihat, bukan aku yang terlihat. Amin. Ini yang Tuhan. Mari kita lihat kesimpulan dari Musa dalam peperangan bersama dengan Yosua, Harun dan Hur melawan Amalek. Kemudian firman Tuhan ayat 14, kemudian firman Tuhan berkata kepada Musa, tuliskanlah semua itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan bacakanlah bagi Yosua bahwa aku akan menghapuskan segala ingatan akan Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, akhirnya Yosua mengalahkan Amalek. Dan ingat, next slide. Dan ingat, 3 hal. 1, doa dan tinggalkan. 2, menanggung kelemahan. 3, untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, peran doa dan tindakan itu berjalan beriringan. Amin. Jangan cuma doa nggak bertindak juga. Betul? Jangan cuma bertindak lupa doa. Ora et labora. Amin. Sama-sama. 2, rela menanggung kelemahan. Menanggung kelemahan. Yaitu rela menanggung kelemahan saudara seiman kita. Bukan ngomongin. Bukan gosipin. Bukan ceritain. So percayalah. Segala sesuatu yang dikerjakan di hadapan Tuhan. Hakimnya cuma satu, bukan kita. Hakimnya adalah Tuhan. Amin. Karena itu saya nggak berani nolak satu orang pun. Mau orang bilang jelek, mau bilang saya bilang Tuhan yang akan bekerja. Urusan dia sama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, ingat, hari ini kita belajar 1, doa dan tindakan. Ada doa di bukit, ada tindakan di lembah. 2, ada Harun dan Hur yang menopang tangan yang lemah. 3, bekerjalah bukan untuk nama pribadi, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini yang kita rindu lakukan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini coba tanya begini. Siapa yang saya harus dukung? Seperti Harun dan Hur mendukung Musa. Coba tanya, siapa yang harus saya dukung hari ini? Itu akan taruhkan di hati. Amin. Percaya nggak Tuhan akan kerjakan? Ya. Saudara, coba tanya, pernah nggak saudara berdoa begini, Tuhan, bukakan kepekaan rohani saya, bukakan mata rohani saya, berikan saya kepekaan dari surga. Biar saya tahu kehendak Tuhan. Siapa yang harus saya dukung seperti Harun dan Hur. Kalau Tuhan panggil saudara menjadi Harun dan Hur, lakukan itu. Jangan, saudara tahu kemenangan di sana bukan karena Musa juga. Enggak. Kalau Harun dan Hur tidak nopang, kalah nggak Israel? Kalah kan? Musa kan nggak bisa kan? Tapi turun, kalah juga. Jadi jangan pernah, enggak, peran saya cuma bagian ini, pendoa syafaat, hanya moderator, hanya WL. Enggak. Saudara, semua peran di hadapan Tuhan, itu yang mendatangkan kemenangan. Amin. 2, tanya, apakah saya bagian dari kolaborasi rohani, atau saya justru berjalan sendiri? Coba tanya. Saudara, sekali lagi saya tidak hentinya bersyukur bahwa gereja di tempat ini menerima kita, memberi kesempatan untuk melayani. Bagi saya, ini sebuah konfirmasi dari Tuhan bahwa sahabat doa disertai dalam pelayanan yang ada. Amin. Saudara, jangan sombong, jangan berbangga, tapi bersyukur setiap kali pintu-pintu gereja terbuka. Saya berdoa lebih banyak sinode-sinode yang boleh membuka diri. Terakhir tanggal 1 Maret kita ke gereja GKE, Gereja Kalimantan Evangelis. 186 tahun sinode. Gereja yang mereka sendiri bicara, ini gereja yang kaku, prosedurnya ketat, berat. Tapi kemarin waktu kita ke sana, kita pakai mobil apa, masih ingat? Mobil DPRD. Mobil apa? Mobil dari Universitas Palangkaraya. Kita didatangi oleh ketua PGI. Kita mendapatkan banyak hal yang Tuhan nyatakan, tapi semua hal itu saya lihat, saya cuma melihat sebuah tanda dari Tuhan menyatakan, Dia ada menyertai pelayanan. Setelah sejauh kita di ladang Tuhan, kita siap untuk mendukung, Tuhan akan pakai kita. Amin. Ada yang Tuhan pakai sebagai Dorcas, yang menjahit untuk orang-orang yang susah baju.
Ada yang dipakai Tuhan sebagai Lydia. Saya berdoa, Tuhan bangkitkan Lydia dan Dorcas di tempat ini untuk menopang pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan pujian, ku buka hati untuk jamahanmu. Kita naikkan pujian ini. Bapak Ibu, pesan Tuhan jelas melalui Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat 16. Ada banyak yang melangkah berhenti di kata panji-panji Tuhan. Oh, Tuhanlah panji-panjiku. Tapi jangan lupa, kalimat Tuhan panji-panji itu keluar. Pernyataan dari Musa ketika mendirikan sebuah mezbah dan menamai mezbah itu panji-panji Tuhan. Tuhanlah panji-panjiku. Perkataan Musa ini muncul ketika terjadi sebuah kolaborasi. Kalimat ini akhirnya lahir. Saudara, bagaimanakah kita melihat Tuhanlah panji-panji bagi Indonesia? Sehari saya rindu bahwa akhirnya di Indonesia kita boleh berkata Tuhanlah panji-panjiku. Tapi bagaimana Indonesia bisa melihat Tuhan adalah panji-panji itu? Bagaimana bangsa ini, bagaimana gereja-gereja Tuhan akan nanti menyatakan Tuhanlah panji-panjiku ketika sinode, gereja, lembaga, komunitas, yayasan mau rendahkan hati, berkolaborasi. Amin. Ya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di tanganmu menyembah. Ku buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, seluruh hidupku, di tanganmu menyembah. Jemaat saja naikkan pujian. Jemaat saja. Jadikan kalimat-kalimat ini doamu. Saudara, dengan jujur dan tulus buka hati. Tuhan, aku menyerahkan hidup di hadirat-Mu. Biar Tuhan mengambil alih hidupmu. Biar Tuhan mengambil pedangmu dan mengajar engkau mengangkat tangan. Sekali lagi jemaat saja naikkan pujian ini. Tuhan, kami membuka hati kepada firman yang telah berbicara. Ini kami berserah di hadirat-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang bisa ditutupi, tidak ada yang bisa disembunyikan di hadirat-Mu. Semua terbuka. Ambil alih hidup kami ya Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami. Saudara, sembah Tuhan. Bicara sama Tuhan secara pribadi. Saudara, sampaikan kerinduan hatimu di hadapan Tuhan. Sekarang dengarkan baik-baik. Dalam keheningan, dalam keteduhan, saya mengajak kita membuka hati di hadapan Tuhan. Biar Tuhan beracara. Saudara, perjalanan ke Semarang, perjalanan kita bersama-sama berada di gereja Tuhan ini bukan sebuah kebetulan. Saya ingin bertanya kepada kita,
Adakah Amalek itu yang datang ke hidupmu berperang melawan engkau ketika engkau tidak pernah mencari masalah? Ketika engkau ada dalam perjalanan menggenapi janji Tuhan, dalam perjalanan rohanimu, saya mau berkata, peperangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan roh jahat di udara. Saudara, Amalek itu tidak menunggu engkau siap. Amalek itu tidak menanti engkau. Dia akan datang berperang melawan engkau. Saya tidak tahu kejadian apa, hal apa yang menjadi Amalek di dalam hidupmu. Tapi ingatlah pesan Musa ini. Ingatlah kalimat ini. Musa yang pagi-pagi ke atas bukit bersama Harun dan Hur, yang mengangkat tangan memberikan dukungan rohani bagi peperangan yang nyata di bawah. Hari ini siapa yang berkata, Tuhan, saya nggak pernah cari masalah, tapi saat ini saya ada masalah. Bahkan saya tidak bisa cerita di teman-temanku, saya nggak bisa di komunitasku terbukakan hal ini. Tuhan, aku lagi bergumul. Ada pertempuran yang begitu nyata. Aku sedang ada di lembah kekelaman ya Tuhan. Saudara butuh dukungan rohani. Saudara butuh dukungan rohani. Saudara, kalau engkau sedang ada masalah, sedang ada pergumulan, jangan mengeluh. Karena masalah itu sedang menjadi alarm yang Tuhan beritahu saudara bahwa saudara butuh dukungan rohani. Bukan lari. Saudara, adakah saudara memiliki dukungan doa di bukit yang menopang engkau yang sedang di lembah? Saudara, siapakah yang pagi ini berkata, Tuhan, saya butuh kemenangan itu. Dan saya hari ini sadar ketika mendengar firman Tuhan, pertempuranku, persoalan rumah tanggaku, hubungan pribadiku dengan pasanganku, hubunganku dengan anak-anakku, persoalan pertempuran masalah ekonomi, masalah-masalah yang engkau sedang hadapi, engkau sedang datang mencari dukungan rohani. Engkau percaya hari ini setelah mendengar firman Tuhan bahwa doa di bukit itu yang menopang pergumulanmu di lembah. Engkau percaya bahwa engkau membutuhkan dukungan rohani dari atas bukit itu. Engkau angkat tangan kanan, taruh tangan kirimu di dadamu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, hari ini siapa yang berkata, turunkan tanganmu sekarang. Yang kedua, saya ingin engkau mengambil komitmen. Siapa yang berkata, Tuhan, hari ini engkau mengajarkan. Ingat firman Tuhan hari ini berbicara tentang ketaatan. Saudara, kemenangan itu terjadi ketika Musa mengajarkan, yuk taat sama Tuhan. Musa mengangkat tangan, dan hari itu seluruh bangsa Israel yang pernah keluar dari Mesir belajar satu hal. Ternyata tangan yang terangkat lebih berkuasa daripada strategi yang di lembah. So, apa arti tangan terangkat? Hari ini kita minta Tuhan, tolong aku mau belajar untuk mengangkat tangan. Tuhan, aku mau belajar bahwa kemenangan rohani itu datang dari kekuatan spiritual. Bahkan kemenangan jasmani yang di lembah terjadi karena ketekunan bersandar pada Tuhan. So, hari ini kalau engkau berkata, Tuhan, ternyata tangan yang terangkat lebih berkuasa daripada tangan yang sibuk. Ternyata tangan yang dilipat lebih berkuasa dari tangan yang terbuka. Ternyata tangan yang ditelungkupkan, dilipatkan, disatukan dan berdoa kepada Tuhan lebih berkuasa dari tangan yang sibuk mengerjakan segala sesuatu. Kalau engkau berkata demikian, Tuhan, mulai hari ini kamu mengangkat tanganku. Aku mau datang kepadamu Tuhan. Di dalam doa aku mulai hari ini mengandalkan Tuhan. Ampuni aku yang selama ini Tuhan tidak belajar ketaatan itu. Engkau ambil komitmen di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan seorang pemimpin bisa lelah. Seorang pemimpin perlu ditopang, bukan digantikan. Saudara, anakmu tidak bisa menggantikan kelelahanmu, tapi anakmu ketika menopang engkau dalam doa, saya percaya engkau akan dikuatkan. Pasanganmu tidak bisa menggantikan engkau sebagai istri dengan segala tanggung jawabmu. Bahkan sebagai istri engkau berkata, aku udah depresi, aku udah capek, aku udah lelah jadi mama, aku jadi ibu, aku capek. Engkau boleh berteriak ke suamimu, engkau boleh berkata apapun. Tapi saya mau berkata, bolehkah engkau bilang, Tuhan, seperti engkau berikan Musa seorang Harun dan Hur, aku gak mau mengeluh lagi, tapi aku mau Tuhan berikan aku kepekaan.
Datangkanlah orang-orang seperti itu menopang Tuhan. Jujur katakan, aku butuh suamiku yang menopang aku. Aku butuh istriku yang menopang aku. Aku butuh anakku yang menopang. Mungkin engkau sebagai mama yang sudah kehilangan pasangan, engkau membesarkan anak-anakmu, engkau tidak kuat. Mari Tuhan, katakan, Tuhan aku butuh penopang itu. Aku butuh ya Tuhan, tolong aku. Tuhan aku perlu ya Tuhan. Saudara, percayakah engkau firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan mengajarkan kita dalam membesarkan anakmu, engkau sedang menegakkan kerajaan Allah di keluargamu. Jangan hanya pandang seorang anak, jangan hanya pikirkan sebuah titel, sebuah S1, S2, S3. Bukan itu. Tetapi pendidikan yang sedang anakmu tempuh, sebenarnya engkau sedang mengajarkan anakmu menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupnya. So mungkin kau siapkan bisnis warisan untuk anakmu. Bahkan engkau mulai mempersiapkan pasangan sendiri menjodohkan anakmu. Saya bilang gak akan berhasil kalau tujuanmu hanya sebuah warisan secara jasmani. Tapi hari ini kalau engkau berkata, Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di pernikahanku, di rumah tanggaku, di keluargaku. Aku mau kerajaan Allah ditegakkan di tengah-tengah keluargaku. Percayalah, kemenangan itu akan kau raih. Kalau engkau berkata demikian, yuk angkat tanganmu. Sekarang angkat tangan. Buka hati, yes, yes, Di hadirat iya Yesus. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Setelah Tuhan taruhkan sesuatu di hati saya minta izin kepada gereja Tuhan di tempat ini. Saya tidak akan tutup dengan doa seperti biasa, tapi saya minta istri saya boleh maju ke depan. Istri saya boleh maju ke depan. Boleh Pak Roy dan istri maju ke depan. Kita bergandengan tangan dengan pasangan kita. Dan saya minta jemaat, jangan andalkan doa hamba Tuhan saja. Sekarang cari rekan di samping kanan kirimu, siapa yang berdua doakan, tanya. Peluk dia, katakan apa yang bisa saya doakan untuk hidupmu. Karena apa yang saya perlu doakan untuk engkau. Berdua di samping, gak usah cari jauh. Boleh naik ke atas Pak Roy. Tanyakan, yuk. Saudara cari. Sekarang berdoa untuk orang-orang di sekitar, berdoa untuk orang yang bersamamu, berdoa. Saudara, Tuhan tahu isi hati. Saudara bahkan nggak menanyakan, berdua saja, jangan banyak, berdua saja, berdua bertiga saja. Iya, doa. Saudara tanya sama Tuhan, apa yang menjadi pergumulan orang di sampingmu? Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan bekerja, minta kepekaan. Saudara boleh tumpangkan tangan, saudara boleh gandengan tangan, saudara boleh peluk, saudara boleh berseru sama Tuhan, saudara katakan, saudara kita butuh penopang, kita butuh saya mendoakan, doakan. Yes. Tuhan dengar.
Yang sudah naikkan pujian ini, yang sudah naikkan pujian ini, saya minta Pak Roy boleh berdoa untuk kita. Katakan, kubuka hati itu jamahanmu. Silakan duduk terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Bu, istri dan anak-anak yang mendampingi, luar biasa, dan semua tim sahabat doa FKK yang luar biasa. Ya. Saya tadi ketika ada di kantor sempat melihat perjuangan Bapak Ibu ya untuk naik ke tangga, naik ke tempat ini saya bilang luar biasa ya. Maaf kalau memang tempatnya di lantai 2, tetapi saya percaya Tuhan beri kekuatan buat lutut Bapak Ibu Saudara untuk bisa ada di tempat ini dan pulang lebih segar, lebih sehat. Ya, saya yakin satu hal Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita dengar hari ini bicara tentang kolaborasi. Ya, memang segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu tidak ada yang pernah kebetulan. Ya, saya juga nggak pernah berpikir kalau hari ini ketemu Bapak Ibu Saudara yang dari jauh, yang dari Jakarta, dari Lampung, dari Jember, dari Blitar, dari Malang ya. Kemudian dari beberapa kota yang lain juga. Ya, kemarin Bapak Ibu Saudara, saya sempat diizinkan Tuhan untuk melayani sebuah gereja, untuk memberkati mereka, untuk menabiskan mereka, untuk memberikan SK gereja secara resmi dari Gereja Bethel Indonesia, dan juga sekaligus menabiskan gembalanya. Nah, hal yang luar biasa adalah gembala ini sudah berumur 77 tahun. Dan saya sempat, ya namanya anak muda ya, saya bilang saya masih muda. Ya, agak grogi juga ya, karena yang saya tabiskan ini umurnya sudah 77 tahun, melayani mungkin sudah kurang lebih 50 tahun yang lalu. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan bagi saya itu sebuah kehormatan, baik secara organisasi maupun apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Saya tidak pernah berpikir menabiskan beliau, bahkan hari itu adalah hari ulang tahunnya gereja, sekaligus ulang tahunnya Pak Gembala yang ke-77 tahun. Wah, itu sesuatu yang menurut saya, ya inilah cara Tuhan ketika kita ini benar-benar hidup di dalam kebenarannya. Tuhan akan pakai kita dengan segala macam caranya yang ajaib. Saya sempat bacakan, ini mungkin juga baik untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Ketika saya berdoa untuk hamba Tuhan ini, untuk gembala setempat, saya sampaikan Mazmur 37 ayat 23 sampai yang ke-26. Mungkin sering kali kita juga mendengarnya, tapi hari ini saya didorong untuk kembali menyampaikan, membacakan untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Wah, saya percaya ini hal yang tentunya luar biasa. Saya rindu setiap kita katakan amin. Ya, saya yakin kita pulang disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita semakin semangat, bahkan
mungkin nggak di Semarang ya Pak Bu, mungkin ada di kota-kota lain, ada rombongan bis-bis yang akan berdatangan ke tempat-tempat yang lain. Luar biasa, puji Tuhan. Saya akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa ini bukan sesuatu yang kebetulan, dan kami yakin Tuhan punya maksud, punya tujuan ketika kami ada bersama-sama di tempat ini. Ada hal baru yang Tuhan akan singkapkan, bahkan hikmat, wahyu yang baru buat setiap kami untuk mengerti lebih lagi apa yang menjadi bagian kami. Sekalipun mungkin kami bertambah usia kami, tetapi hikmat Tuhan itu akan terus menyertai dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau menuntun kami, Engkau membawa kami ke tempat-tempat yang luar biasa. Bahkan Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang luar biasa di sana. Dan melalui sahabat doa FKK ini, kami akan dipakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan akan pengalaman-pengalaman kami secara pribadi bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang hidup. Itu bukti ketika kami ada di tempat ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Dan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang ajaib yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Fu. Kami percaya Tuhan juga berkati baik apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi planning-planningnya, bahkan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya. Tuhan akan terus singkapkan, Tuhan akan bawa hamba-Mu itu untuk terus maju dan mengalami terobosan-terobosan baru di dalam segala aktivitas pelayanan yang Tuhan percayakan bersama dengan istri, anak-anak. Tuhan proteksi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kemanapun, dimanapun Tuhan menyertai, Tuhan akan bawa semakin hari semakin luar biasa. Akan memberkati kesehatannya dan segala apapun yang dikerjakannya. Demikian juga buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa, mintakan blessing-Mu, berkat-Mu yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berkati kesehatannya dan semua apapun yang hari-hari ini mungkin menjadi pergumulannya, Tuhan akan jawab, Tuhan akan berikan jalan keluar, dan hal yang luar biasa Tuhan akan nyatakan. Tidak ada kata menyerah buat setiap kami, karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Sekali lagi hamba berdoa menyerahkan untuk ulang tahun yang pertama SDFKK di kota Semarang ini. Semakin hari semakin bawa anak-anak-Mu ini untuk memberitakan akan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan sertai di dalam segala apapun yang dikerjakannya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan memberkati. Untuk semua kingdom leaders and wannabe kingdom leaders, calon-calon pemimpin kerajaan dimanapun Anda berada, pria maupun wanita, kembali kita akan mengadakan yaitu KLC 2025, Kingdom Leadership Conference 2025 yang sudah kita nantikan. Dan saya katakan pada semua para pemimpin, khususnya yang ada di Bali, jangan sampai ketinggalan dengan yang dari luar kota ya. Dan ini adalah satu keharusan, karena saudaraku, belum tentu kita bisa adakan tahun depan lagi. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dunia ini. Look what happened on this world. Tapi untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, tahun ini masih the year of preparation. Salah satunya dengan mengikuti conference ini. Salah satu pembicara utama, saya sudah berdoa dan sudah ada confirmation dari Bapak Pendeta Dr. Peter Tanci dari Manila, Filipina. Dari CCF, Christ Commission Fellowship. Saudara yang kasih saya begitu kagum pada Bapak ini. Dan salah satu yang saya pernah dengar bagaimana melalui satu tragedi di mana putrinya diperkosa begitu banyak orang.
maka justru dia dibangkitkan oleh Tuhan jadi seorang pemimpin yang luar biasa, dan is international world renowned, dan dia akan ada di antara kita. Dan salah satunya saudara, tahun 2022 ada seorang saudari, seorang ibu yang duduk manis ketika ditanya, suaminya adalah Bupati Morotai, saudara kekasih kita Benny Laos. Dan Ibu Sherry Chonda Laos akan ada tengah-tengah kita. Dan saudaraku, kita lihat bagaimana Tuhan bisa merubah dari seorang ibu rumah tangga biasa jadi seorang gubernur yang paling banyak dibicarakan saat ini. Dan itu semua saya percaya ada hubungannya dengan KLC kita. Karena Pak Benny Laos memberikan begitu banyak kesaksian yang dahsyat. Dan kita akan dengar yang lebih dahsyat lagi tahun ini. So be there. Jangan ketinggalan. Tahun ini, jadi bulan ini sudah dimulai, yaitu early bird, ya. Pastikan saudara jangan sampai terlambat, ya. Saya bukan menghimbau, tapi memerintahkan semua Rock Ministry mengutamakan untuk hadir di Kingdom Leadership Conference dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah hari ini, baik yang hadir secara onsite maupun yang setia mengikuti secara online. Bagi yang baru pertama kali beribadah di GBI Rock Semarang, selamat datang, we are glad you are home. Dan sekarang mari kita simak bersama Rock News minggu ini. Untuk berita yang pertama, sudah ada bersama dengan kita Pak Putra di lapangan yang siap melaporkan situasi KM di gereja saat ini. Halo Pak Putra, bisa mendengar suara saya? Ya Bang Oscar, izin melaporkan dari TKP di gereja saat ini. Terlihat di belakang saya betapa serunya beberapa jemaat yang sedang sharing, berbagi kehidupan mereka dan berbagi kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saya juga mengajak untuk kita semua boleh mendukung setiap kegiatan Komsel dengan bergabung dengan komunitas yang ada di gereja kita. Satu pesan dari kami semua tempat ini, ayo KM! Ya, terima kasih Pak Putra untuk laporannya. Dan untuk warga kerajaan, jangan lupa bergabung di Kingdom Training setiap hari Rabu ketiga di setiap bulannya. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena semakin kita mengenal Kristus, semakin kita serupa dengannya. Dan sekarang kita terhubung dengan rekan kami dari lapangan, Mas Pamungkas. Halo Mas Pamungkas, bisa dengar suara saya? Halo Bang Oscar, bisa, suara Anda sangat jelas. Berita saat ini, kami rindu Jemaat GBI Rock Semarang untuk terus mendukung dan bergabung dalam doa pengerja, di mana kita bersama-sama mengambil peran untuk mendoakan bangsa, kota, dan kegerakan gereja kita. Oke, saya kembalikan ke Bang Oscar di studio. Oke, terima kasih Mas Pamungkas untuk laporannya. Mari kita semua terus bertekun di dalam doa. Dan sekarang mari kita lihat WIP, Waktu Indonesia Pelayanan minggu ini. Bisa kita lihat, ada beberapa area dan bidang pelayanan yang terbuka bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani di gereja ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat hubungi kontak person berikut ini. Demikianlah berita minggu ini, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Rock News Semarang mengabarkan. Haleluya. Amin. Diberkati saudara, saya pastikan kita pasti diberkati pagi hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Pastor Fu untuk pelayanannya pagi hari ini buat setiap kita semua, dan kami menyambut dengan penuh kasih untuk Pastor Fu bersama dengan keluarga, istri dan juga anak-anaknya, dan kepada Bapak Ibu yang datang dari berbagai kota melalui sahabat doa, kami mengucapkan selamat datang di GBI Rock Semarang, dan kami juga mengucapkan happy anniversary yang pertama kepada sahabat doa FKK Semarang.
Kiranya komunitas ini boleh terus menjadi berkat dimanapun berada dan nama Tuhan terus dimuliakan. Saya sangat bahagia sekali saudara karena pagi hari ini seperti tadi yang disampaikan kita hadir dari berbagai denominasi dan kita percaya bahwa Tuhan disenangkan, amin. Ketika tubuhnya bersatu dan kita punya satu tujuan yang sama yaitu memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan di tengah-tengah kita saudara, amin. Baik, saya juga akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir, mungkin sebagian besar di sini hadir ya, boleh lambaikan tangan di tempat saja. Haleluya, terima kasih sekali lagi untuk kedatangannya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, saya bukan tadi yang disampaikan Pastor Fu yang menyebar-nyebar brosur di depan gereja, bukan. Tetapi saya di sini menyampaikan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum tertanam di gereja manapun di Semarang dan berdomisili di Semarang, kami mengundang kembali dengan penuh kasih untuk minggu depan boleh kembali ke tempat ini, kita bersama-sama beribadah di GBI Rock Semarang. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Dr. Krisna Wijaya di tempat ini jam 9 pagi. Kemudian Rocky dan juga Roket juga masih ada di tempat ini jam 9 pagi. Untuk informasi selanjutnya yaitu mengenai ulang tahun gereja. Jadi bulan depan kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun yang gereja yang ke-14. Puji Tuhan kita sudah disertai Tuhan dengan luar biasa dan kita juga bersyukur karena rangkaian ibadah yang akan kita lakukan di bulan depan tanggal 10 Agustus juga akan disertai dengan cek kesehatan. Nah, seperti yang di banner di sini ya Bapak Ibu. Healthy Together, Check Up, Cheer Up. Di minggu tanggal 10 Agustus setelah ibadah selesai kita ada cek kesehatan free, gratis bagi Bapak Ibu yang ingin mengecek kesehatannya. Nanti kita ada cek tensi, kemudian ada cek laborat meliputi gula darah, kolesterol dan juga asam urat dan juga ada konsultasi dokter. Kita bersyukur di tempat ini dikirimkan dokter yang luar biasa dan kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengecek kesehatannya boleh mendaftar kepada saya. Nanti ada nomor WhatsApp juga di sini. Maksimal pendaftaran tanggal 26 Juli. Jadi besok hari Sabtu itu sudah selesai untuk pendaftaran check up-nya ini. Ini diperuntukkan untuk usia berapa Kak gitu ya. Minimal 30 tahun sudah bisa. 30 tahun ke atas boleh ya. Nanti kalau kuotanya masih ada, anak-anak muda yang mau cek juga boleh juga ya. Nanti segera daftar ke saya untuk bisa mendapatkan pelayanan ini dan kita percaya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau hasil dari cek gulanya akurat, jadi diperbolehkan untuk puasa dulu di hari sebelumnya. Jadi jam 10 malam hari Sabtunya itu sudah berhenti untuk makan, minum masih boleh, tapi hanya minum air putih saja sampai hari Minggu. Jika Bapak Ibu mau mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya untuk gula darahnya. Gitu saja untuk pengumuman yang ada. Dan yang terakhir untuk informasi persembahan, Bapak Ibu bisa menggunakan dengan 2 cara melalui amplop persembahan yang ada. Nanti bisa dimasukkan di kotak persembahan di belakang sebelum pintu keluar atau menggunakan barcode kris yang ada di belakang sini dengan memberikan kode unik 01 di belakangnya untuk persembahan perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk persembahan pembangunan. Begitu saudara. Terakhir, maaf. Tadi di bawah saya dari belakang menemukan ada kunci bagi Bapak Ibu yang mungkin tertinggal kuncinya. Tadi masih ada di motor di bawah, nanti boleh diambil di bagian belakang ya Bapak Ibu. Di bagian SO atau asar yang di belakang gitu ya, setelah ibadah ini selesai. Baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita mau menutup ibadah pagi hari ini dengan doa persembahan dan doa berkat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini yang sangat luar biasa buat kami. Kami benar-benar merasakan hadirat-Mu dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami benar-benar menikmati persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar.
Tuhan yang meteraikan di dalam setiap hati kami masing-masing. Dan saatnya Tuhan pagi hari ini kami mau memberikan persembahan. Tuhan Yesus yang menguduskan, Tuhan Yesus yang menyucikan. Biar persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami rindu, kami taat untuk kami memberikan yang terbaik. Karena kami percaya bahwa segala yang boleh kami peroleh di dunia ini berasal dari anugerah-Mu yang besar buat kami Tuhan. Kami memberikan dengan penuh ucapan syukur dan kami percaya saat kami memberikan, maka nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah kami. Kau Tuhan memberkati kami tidak akan pernah kekurangan karena Tuhan Yesus yang menjadi gembala atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, hamba berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.